Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih galau dengan pernyataan Gus Baha yang notabene panutan umat dan terkenal ahli kitab dan hadis yang membuat statement. Saya pastikan Syekh Siti Jenar itu sesat. Kalau batuk sujud nang pangerane itu otomatis jasad itu tunduk pada perintah ruh. Kalau jasad tidak tunduk pada perintah ruh, itu jangan dijadikan rivalitas. Iku nduhurno gobloke Syekh Siti Jenar. Sanjang ngoten. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, Nabi Musa pernah mau berhadapan bertatap muka sama Allah, tapi beliau dengan kebesaran nur cahayanya Allah, Nabi Musa pingsan. Apakah Nabi Musa itu waktu itu belum bertauhid? Padahal Allah kan bersama kita, ada dalam jasad kita, ada dalam ruh kita. Yang ketiga, yang terakhir, kita sering mendengar hikayah-hikayah mengenai sahabat-sahabat Rasulullah yang begitu mahabbah, yang begitu mencintainya. Salah satunya sahabat Bilal, ada sahabat Uwais, belum Abu Bakar sampai Sayyidina Ali. Bahkan Ustadz Abdul Somad pernah cerita, salah satu sahabat pernah disuruh Rasulullah untuk membuang darah yang habis dibekam itu, tapi diminumnya sama sahabat itu. Jadi jangan samakan, misalnya air liur Rasulullah itu sama dengan air liur kita, itu tidak sama. Yang saya pertanyakan, apakah saya atau jamaah panjenengan niki berperasaan dan berperilaku seperti sahabat-sahabat zamannya Rasulullah? Nggih, nyuwun sewu. Saya umpamakan panjenengan niki namung diambil rogone mawon. Jadi seandainya Rasulullah itu masih gesang secara dohir, pun ngaten mawon, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Gus, bilih mangke napa ingkang kula tanggetaken tidak ada hubungannya dengan materi, tapi pengalaman secara pribadi Gus. Pangapunten yang kata dek minggu dek wingi kula niku dalem pripun dek wingi minggu dek wingi kula menika jalan-jalan ada katanya dengan temen itu minta diantar ke mboten kula sebataken mboten sekedhik datang Patirtan kan, daerahnya sekitar Mojokerto gitu loh. Karena di situ di VT tersebut ada tempat semedi, inginnya kita itu idbin wujudaka bil adil kumul,
dawuh jenengan kan ngoten. Kita sengaja untuk mencari hal yang baru. View-nya ya dapat, lalu suasananya dapat. Neng, ada suatu kejadian. Ini entah ini halusinasi kawula nyun pangapunten atau bisikan dari Allah atau bisikan dari iblis. Saya agak bingung juga sih. Pangapunten, nomor satu, ketika saya turun itu kok ada bisikan dalam hati saya itu ungu. Apa iki ungu kan gitu toh. Nah, saya dan teman ungu, warna ungu. Ngaten, disebutkan ungu, ngoten. Lah lajeng derek utawi kanca nika ngejak ngopi. Lah, ketika saya ngopi itu kok sepertinya saya dipahamkan ungu itu maksudnya itu ilmu pengasihan ilmu jaluk jabatan dan lain sebagainya. Lajeng kula kali konco wis gak tepak iki pisan, gak tepak Pak ngoten. Lajeng mantuk itu tidak serta merta terputus, tapi ada sosok ini cara batinnya, ada sosok yang perempuan seperti penari itu ngesir kalian konco ngoten, ngesir kalian konco bahkan diberikan mas kawin selendang kalau dianya mau gitu Gus. Saya sempat berbicara dalam hati sih, ojo jangan, karena dia itu sudah punya suami, sudah punya istri dan sudah punya 2 orang anak ngoten. Tapi beliaunya orang sosok tersebut tetap saja ngeyel gitu, bahkan menjanjikan engkau nek gelem nanti kalau dia mau apapun kemauan dia tak turutin, mau mobil mau istrinya mobil juga tak turutin gitu. Lah pertanyaannya, apakah ini halusinasi saya atau petunjuk Allah atau bisikan iblis? Itu yang saya agak bingung. Cara meyakininya bahwa itu halusinasi atau memang petunjuk Allah. Tapi saya berharap ketika nun sewu kula tetap megang dawuh panjenengan Pak mal yakmal amalan sholihan. Jadi setiap malam kula niki saya melaksanakan kholat walaupun hanya beberapa menit saya sempatkan untuk kholat gitu Gus. Ngaten pangapunten yang kathah pilih pertanyaan dalem nika mboten sesuai kali materi. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat itu ada 2 macam. Ada ayat yang bersifatkan Qur'aniyah, yang kedua ayat kauniyah. Disebut ayat itu petunjuk. Ayat itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia tanda. Secara lugat, secara istilah adalah petunjuk. Lah petunjuk ini arahnya kemana? Dan ini manusia golongan 2. Bisa jadi ayat ini sebagai petunjuk si A untuk menemui selain Allah. Ada kalanya si B sebaliknya, petunjuk untuk menuju dan bertemu Allah. Tergantung jenengan mengambil ayat ini dari sudut pandang mana. Ayat Qur'aniyah berarti
yaitu wahyu-wahyu yang tertulis di dalam Al-Quran. Ini Qur'aniyah. Dan di dalamnya ada muhakamah dan mutasyabihah. Di dalamnya tergantung Anda memandang dari sisi syariah, muhakamah, ataukah dari sisi mutasyabihah, hakikat. Ini ada dua ulama yang memandang. Ulama syariah mesti mengajarkan pandangan beliau. Berarti dari tafsir muhakamah bisa dilihat muncul Jalalain, Munir, Mundir, Ibnu Katsir. Dan ini dari pelajaran kita di ibtidak sanawi aliyah, tarbiyah yang di dalam proses hukum syariah. Anda berhenti hanya di situ, monggo. Anda naik untuk kelas setelah aliyah, monggo. Ayat Allah juga sampaikan, wabtaghi fima atakallah darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Terserah. Anda sekolah berhenti di SD, monggo, terus nyambut kai. Dilanjutkan pendidikan SMP, monggo. Berhenti di situ, monggo. Dilanjutkan aliyah, monggo. Berhenti juga monggo. Kan Anda punya alasan tersendiri. Aku berhenti gak sekolah sebab apa? Lanjut sekolah juga ada alasan tersendiri. Habis aliyah, SMA, jenengan kerja, monggo. Karena Anda punya alasan tersendiri. Yang ingin terus talabul ilminya sampai notok di makom jam'i, makom makrifat Allah, monggo. Anda di syariat saja, monggo. Di thariqah saja, monggo. Naik ke hakikat makrifat juga monggo. Itu hak Anda. Tapi ingat, selama Anda itu tidak masuk di dalam Islam yang kafah, jangan harap hatimu bisa keluar dari belenggunya nafsu. Gak akan. Jangan harap Allah itu akan nyata keesaannya pada dirimu. Jangan harap. Jangan harap kau bisa terbebaskan dari rantainya nafsumu. Jangan harap. Bahkan naik tingkatan 1, kedua, sampai keempat ini dalam hal terus kita lakukan, Rasulullah sampai memberikan satu sindiran dalam hadis sahihnya tentang masalah mencari ilmu. Mulai dari gendongan mbok, tahu gendongan? Ayunan seorang ibu ilalahdi sampai mati. Bahkan ini juga tertuang di dalam surat Al-Hijr ayat 99 sebagai ayat yang terakhir. Rasulullah itu sampai sedo olehnya memegang ilmu, amal, istiqomah.
Kapasitas guru yang masih di dalam penerangan hukum syariah jelas ini sebagai proses pendidikan kita yang belum membahas keesaan Allah. Sedangkan sisa waktu umur Anda dituntut untuk bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Jalannya cuma satu, jangan pernah berhenti untuk masalah mendapatkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berkenaan dengan dinut tauhid. Otomatis Anda harus menemukan seorang figur guru akhirat yang betul-betul membahas tentang kemurnian ilmu tauhid tersebut. Bapak Ibu, ayat Qur'aniyah ini menyimpan satu ayat yang disebut tersirat. Itulah yang kami sebut tanda-tanda keesaan Allah. Tergantung Anda sebagai pelaku penyampai itu duduk di mana. Walaupun yang dipegang itu ayat muhakamah, pasti Anda menerjemahkannya itu untuk menuju dan bertemu santrimu itu nanggone keahatan Allah. Berarti ayat Qur'aniyah secara muhakamah ikut tetanda isi di dalamnya itu adanya Al-Qur'anul Qadim. Kalau kita bicara tafsir berarti mutasyabihah. Tapi kalau kita itu kapasitas kita itu masih di golongan am, golongan umum, golongan syariah, ayat yang kita bawa itu adalah Al-Quran secara muhakamah. Yo, rasanya ya muhakamah, nggak bisa. Lah, apabila dihadapkan ayat-ayat yang tersirat, jenengan mesti kebanyakan menolak. Karena bukan daharani. Lu wong kok dipangani peloran. Ya gak masuk. Orang yang terjangkit penyakit darah tinggi kok ya didui sate. Ya nolak, mau duren mau. Sing enak-enak mau. Sebab nanti kalau sampean trimo ono sing mencicili kok. Tahu mencicili? Ya sememangnya pinginnya jenengan sehat. Bapak Ibu hadirin. Loro, ada ayat yang bersifatkan kauniyah. Mana? Alam ini, Pak. Termasuk jenengan wau dihadapkan proses kejadian ada seorang wanita yang ngesir terhadap teman Anda dan si wanita itu memberikan harapan, jikalau kau menikahi aku pasti akan ku kabulkan semua apa permintaanmu. Mobil, rumah mewah, pabrik, jabatan, apapun pasti terlaksana. Pertanyaannya, apakah itu petunjuk atau halusinasi saya? Pak jawab, petunjuk. Dan
Dari sisi mana saya mengatakan petunjuk? Iya, wanita itu adalah nafsu yang ada di dalam dirimu. Bagaimana visi dan misi nafsu di dalam Al-Quran? Allah katakan, yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Wa yasudduna an sabilillah. Yang terakhir, wa yabghunaha iwaja. Padahal Allah katakan, ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah saudaraku bahwasannya nafsu itu selalu condong mengharapkan hatimu bersukaria, bercinta pada seorang wanita tadi yang mas kawini selendang. Itu nafsu, keinginan untuk menikmati, bercinta dengan syahwat dunia. Ingat, nafsu jadikan semua hubus syahwat ini terasa indah dan terasa kekal. Makanya disebut buah khuldi. Itu adalah maknane buah sing ngekalke. Makanya jenengan lupa pasti alal akhirah kalau sudah memakan ini. Lupa akan Allah yang esa. Akhirnya jangan heran kalau di dalam dada kita, fi sudurin nas, di dalam dadanya manusia ini, imannya itu terhadap makhluk yang berperan. Entah dirinya sendiri atau makhluk di luar dirinya. Dalam kurung takholli. Jangan heran. Yes, memang gitu. Selanjutnya, wa yasudduna an sabilillah. Nafsu ini selalu menghalang-halangimu. Tatkala dirimu ingin berjalan di atas jalan Allah, dia halang-halangi. Berbagai cara keinginan nafsu dalam dirimu itu menghalang-halangi supaya Anda tidak bertajalli, supaya Anda tidak berjalan di atas jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja. Dan juga jikalau kau masih maksa berjalan di atas jalan Allah, nafsu itu akan membengkokkan arah tujuan Anda. Jadi wanita tadi adalah manifest perwujudan petanda petunjuk nafsu. Terus dia menjanjikan akan dikabulkan semua apa keinginan tentang masalah kemewahan duniawiyah. Itulah sebagai alatnya nafsu. Tinggal Anda itu kesengsem atau tidak. Jangan kau ikuti temanmu yang tetap bersikukuh menikahi seorang wanita tersebut. Jangan. Itu bukan halusinasi, Pak. Itu adalah murni petunjuk dari Allah untuk menyelamatkan jiwa jenengan supaya tidak mudah untuk mengikuti bisikan nafsu di dalam dada setiap manusia. Oke. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun saderenge Gus, niki titipan saking jamaah Rembang Ibu Walia yang tahun kemarin puasa mukim di sini, kemudian baru kemarin kurang lebih 2 minggu yang lakinya mukim di sini. Kemarin saya jemput ke terminal dan saya antar ke pondok dan juga saya laporkan ke Pak Budi untuk mukim di sini. Setelah mukim di sini, mukim kurang lebih 1 minggu dan kemarin habis Sabtu itu saya lihat masih ngaji, paginya sudah menghilang, sudah tidak ada tanpa pamit. Dan dari teman-teman dapur saya tanyakan, nggak tahu, tapi teman-teman tidurnya katanya pulang. Kemudian istrinya
nanya terus kepada saya, kemana Pak? Sampai sekarang belum nyampe di rumah gitu Pak ceritanya. Mohon bantuan dari Gus ini kira-kira di mana dan kemana. Katanya ibunya sering menghilang. Namanya Abah Haji Hamid Pak. Haji Hamid Gus. Ngapunten ingkang kathah. Nggih. Ini kok namung menyampaikan dari istri yang di Rembang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ruh itu tinggalkan Allah, kebanyakan ruh itu rapamit. Kalau nggak pamit itu disebut minggat. Ya otomatis nek pamit juga disebut minggat. Kemanakah ruh itu tinggalkan Allah? Kecantol nafsu. Karena dirinya terpengaruh dengan bisikan nafsu di dalam dadanya. Dan nafsu menjanjikan kepada ruh, pertama bahwasanya kehidupan duniawiyah itu indah. Padahal siapapun Anda jikalau tahu kehidupan alam akhirat di depanmu, sedikit aja kau menoleh, lihatlah alam akhirat. Pasti kau tidak suka dengan alam dunia. Sampai tahu telore ayam? Tahu enggak? Itik nih, telur yang diengkremi induk ayam. Di dalamnya itu alami terbatas, betul? Terbatas toh? Obah ngalor ngidul ora iso. Terbatas. Oleh karena banyak manusia tidak mengerti di dunia ini serba terbatas dan tidak tahu alam yang tak terbatas, yaitu alam akhirat. Mereka itu suka ada di alam dunia. Buktinya, Anda bikin rumah, ya terbatas. Apapun serba terbatas. Coba lihat di depanmu alam akhirat itu. Sampai kemarin dalam kitab Hikam dijelaskan, barang siapa yang bisa melihat alam akhirat di depannya, saat itu juga alam dunia akan keindahannya akan redup alias fana. Itik yang ada di dalam telur niku umurnya berapa hari dah Pak? Ketika saat dingkremi. Berapa? 21 toh? 21. Normal 21. Bentuk kalau dia itu tidak kerasan di situ, keluar. Akhirnya netes bebas Pak, sakit mencolot rono, mencolot ini. Anda juga begitu. Kalau tahu sebetulnya keindahan alam akhirat di depanmu itu, kau pasti tidak akan kerasan di alam dunia. Tapi oleh karena banyak manusia yang tidak terasa kalau di dunia itu serba terbatas. Yang kedua, banyak di antara hati manusia selama ini tertipu oleh nafsunya sendiri, akhirnya menganggap dunia ini alam
alam ini alam yang kekal, indah. Memang begitu. Pertanyaannya, kemanakah suamiku? Lala apa aku ngurusi? Wong metune minggat kok. Gitu? Artinya ngene Bu, menawi jenengan midhangetake live iki, kalau bapak tadi gak pulang, matur suwun nang Allah. Karena hatimu susah, gelisah, mikir iki, mikir ndase ireng. Sampai lupa siapa sebetulnya di dalam diri jenengan iku sing sampean pikir. Itu yang harus sampean pikir. Beliau itu setia, jenengan susah ditemani, jenengan senang juga ditemani, apapun dilayani jenengan. Sampai bercintalah pada hidup di dalam diri panjenengan aja. Bahno iki digondol wewe. Bahno, ikhlasno. Ikhlasno. Biar nanti tahu sendiri. Ini menurut saya. Kalau jenengan masih menuntut supaya dia kembali, mohon maaf, ingatlah olehnya Allah memisahkan dengan cara seperti ini. Allah itu punya maksud tersendiri. Apa maksudnya? Supaya jenengan iku gak mikir wong lanang, ben atine mung mikir Gusti Allah. Cari Gustur ngune kok repot. Nafsu sing gondol Bu niku Bu, tak andani. Berarti garwa sampean digondol kucing garong. Ngoten mawon. Sampean tuh ada sesuatu yang anugerah yang termulia, yaitu Allah dalam diri jenengan. Itu aja sampean pikir. Nguniku rasan-rasan. Cangkemmu gak tahu, gak melok kena masalah. Enak ngomong, lo kan biyen Bu, ngomong itu mesti enak. Tapi setidaknya mohon maaf, itu sebagai motivasi hati sampean biar ikhlas, ridho dengan apa yang Allah berikan. Nggih, niku mawon jawabanku. Nek sampean takok wong ana endi, jawaban kula digondol kucing garong. Wis ngoten mawon. Terus dikembangno kucing garong ndase ireng apa mboten? Yang ku nek mulih takonono. Nek mboten mantuk dos pundi yo ikhlasno. Lah enak to? Jenengan tak uruki penak ra gelem ya ora apa-apa. Nggih. Kasih wonten masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih galau dengan pernyataan Gus Baha yang notabene panutan umat dan terkenal ahli kitab dan hadis yang membuat statement. Saya pastikan Syekh Siti Jenar itu sesat. Kalau batuk sujud nang pangerane itu otomatis jasad itu tunduk pada perintah ruh. Kalau jasad tidak tunduk pada perintah ruh, itu jangan dijadikan rivalitas. Iku nduhurno gobloke Syekh Siti Jenar. Sanjang ngoten.
Yang kedua, pertanyaan yang kedua, Nabi Musa pernah mau berhadapan, bertatap muka sama Allah, tapi beliau dengan kebesaran nur cahayanya Allah, Nabi Musa pingsan. Apakah Nabi Musa itu waktu itu belum bertauhid? Padahal Allah kan bersama kita, ada dalam jasad kita, ada dalam ruh kita. Yang ketiga, yang terakhir, kita sering mendengar hikayah-hikayah mengenai sahabat-sahabat Rasulullah yang begitu mahabbah, yang begitu mencintainya. Salah satunya sahabat Bilal, ada sahabat Uwais, belum Abu Bakar sampai Sayyidina Ali. Bahkan Ustadz Abdul Somad pernah cerita, salah satu sahabat pernah disuruh Rasulullah untuk membuang darah yang habis dibekam itu, tapi diminumnya sama sahabat itu. Jadi jangan samakan, misalnya air liur Rasulullah itu sama dengan air liur kita, itu tidak sama. Yang saya pertanyakan, apakah saya atau jamaah panjenengan niki berperasaan dan berperilaku seperti sahabat-sahabat zamannya Rasulullah? Nggih, nyuwun sewu. Saya umpamakan panjenengan niki namung diambil rogone mawon. Jadi seandainya Rasulullah itu masih gesang secara dohir, pun ngaten mawon, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya jelaskan. Siapa sih ulama itu? Warasatul anbiya. Nabi, pewaris. Nabi dan Rasul beda. Beda. Mana letak perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kalau Rasul mesti tentu Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Rasul itu adalah menyampaikan risalah, yang di dalam risalah itu adalah yang namanya wahyu. Yang wahyu itu langsung dari Tuhannya, dan di situ tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa digoreng kanan, digoreng kiri untuk kepentingan kelompoknya, nggak bisa. Murni beliau sampaikan sesuai dengan wahyu tersebut. Mohon maaf, tadi saya katakan ulama itu ada ulama syariat, ada ulama hakikat, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Istilah guru, ada guru dunia, ada guru akhirat. Cara sudut pandangnya juga nggak sama. Nggak sama. Contoh, arek cilik, anak kecil yang belum dewasa, ketika saat minta pada orang tuanya sesuatu yang belum waktunya miturut pandangan orang tua, itu dicegah.
umur 3 tahun minta sepeda udut. Ngerti udut? Sepeda motor. Anak ini minta pada orang tua, tapi ditolak oleh orang tua. Karena pandangan anak dengan pandangan orang tua nggak sama. Berhubung anak ini melihat teman-temannya pergi sekolah, pergi ngaji, pergi apa, semuanya pakai sepeda udut atau sepeda listrik loh, ya. Ya sekarang ini sepeda listrik, nggak mancal. Dia nuruti apa yang menjadikan zamannya ini seperti teman-temannya. Akhirnya mintalah pada orang tua. Tidak dikabulkan. Karena pandangan orang tua mandang bahaya. Apabila anakku ini membawa sepeda listrik, malah disuruh jalan kaki. Tapi bagaimana pendapat pandangan anak? Bapak ini kok meleki ya? Muring-muring badan. Mesti muring-muring. Bila perlu nangis, bila perlu golong. Bila perlu lagi minggat. Anak zaman sekarang seperti itu. Pendidikan akhlak terhadap orang tua enggak ada. Enggak ada. Pendidikan akhlak hati manusia pada Allah nonsen, kosong. Kebanyakan seperti itu. Sehingga apa ketetapan Allah pada diri satu hamba yang dirasa tidak sesuai dengan sifat basariyahnya sebagai manusia, dia mendongkol hatinya, gelisah, karena nggak punya akhlak pada Allah. Akhlak inilah yang disebut sebagai akhlak ilahiyah. Akhlak ini akan muncul dari pohon basiroh dengan mengembangkan ilmu, amal, dan istiqomah. Baru muncul akhlak ilahiyah ini. Apa mungkin pandangan anak ini bisa menyalahkan pandangan orang tua yang tidak mau membelikan sepeda? Tidak bisa. Karena anak ini belum sampai memandang tentang masalah bahaya. Tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin anak bisa lenggono, ridho, ikhlas menyang wong tua terhadap orang tua yang orang tua itu mencegah penjaluane atau permohonane, sementara orang tua ini tidak merealisasikan. Mboten saged. Sama dengan kita pada Allah. Rohaniah siapapun Anda tatkala belum tertanamkan akhlak ilahiyah langsung pada Allah, tatkala kita mendapatkan ketetapan yang tidak enak, ning ati mesti ganjen. Akhirnya menyalahkan Allah. Bentuknya ati gak iso ikhlas ridho. Menurut kami itu beda pandangan. Kalau bahasa kami terus terang aja, andai kata pada saat itu kami sudah ada hadir di hadapan Al-Halaj, mungkin kami siap untuk menjadi lawyernya. Tahu lawyer?
Apa lawyer? Pengacara. Membela. Sebenarnya ini beda pandangan aja lah Pak. Saya juga tidak menyalahkan statement pendapat yang mengatakan tentang masalah dohiriyah. Saya juga tidak pernah berani juga menyalahkan mereka yang memakai pandangan ruhannya. Itu semua karena kelasnya masing-masing. Intinya mengeten lho Pak. Hanya karena beda pandangan lah akhirnya beda pendapat. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Di dalam tubuh kita sebagai umat Islam, di golongan am syariat, berapa jumlah bendera yang terpecah? Padahal semuanya itu umatnya Kanjeng Nabi, yang katanya semua itu mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi. Terus mengapa kok ya muncul satu perbedaan berbentuk golongan Syiah subuh harus pakai kunut, tahlilan gak apa-apa. Terus si B muncul pendapat gak boleh. Lah, gak usah jauh-jauh, umat Islam sendiri yang dikubu syariat fakot seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Aku yakin si A pasti membenarkan makolahnya, pendapatnya, akidahnya. Si B juga begitu, dan keduanya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Pertanyaanku, sampai kapan umat Islam seperti ini? Memang Pak, dohiriyah itu diciptakan beragam-agam macam corak. Ono lanang, ono wedok, ono banji, ono bencong, ono sing pesek, ono sing mancung, ono sing ireng, ono sing sawuh mateng, ada yang glowing. Udah, ini sunatullah sudah. Tapi bagaimana bedanya pendapat itu menjadi rahmat? Nah ini yang terpenting. Kalau kita bicara ruh wedok lanang sing ya opo ya? Nggak bisa jawab kita. Akal udah mbuh ya wis bingung toh isine. Nek ruh wedok iku cirine ya apa, wujude ruh lanang ya apa. Makanya dalam satu ayat Allah katakan, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang ruh, jawaban bab masalah ruh itu adalah urusan pangeranku, urusan Tuhanku, urusan Allah. Manusia itu hanya sedikit mengerti tentang roh. Memang niki kapasitasnya adalah tentang wujudnya Allah. Ya yang kapasitasnya yang berhak, ya Allah sendiri yang bisa membahas. Selain Allah sekalipun Muhammad juga nggak bisa. Akhirnya jenengan mandangin dugi pundi lewat ayat ini. Kalau mandang Anda itu makhluk, jelas keliru. Makhluk itu nggak punya kapasitas untuk membahas roh. Mandang sampean siapa di balik semua itu. Lah beda lagi kalau jenengan mandangnya. Jadi
Pertanyaan pertama atas statement seseorang yang mengatakan bahwasanya Syekh Siti Jenar itu sesat karena pandangan syariat. Coba sedikit aja kami ngungkap surah Al-Kahfi ayat 110. Mengapa di situ tidak langsung aja liqa Allah, tapi kok liqa Rabbihi? Padahal dalam satu ayat lain Al-Ankabut ayat 5 itu langsung liqa Allah. Mengapa? Tak jawab sekarang. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, ini adalah untuk umum. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, bahasa Tuhan adalah umum toh Pak. Boleh untuk agama Islam, agama Nasrani, Hindu, Buddha, apapun. Karena Rob, bahasanya Rob, mateni B, gak mateni kalu Pak, mateni B. Nek rok itu yo dun selamu itu rok itu. Berarti ayat ini kalau boleh kami berpendapat, apapun secara fisik agama Anda, bisa Anda ini untuk bertemu Tuhan Anda. Yang kumaksud ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Esa itu apa? Tunggal. Di situ ada dua syarat untuk bisa Anda bertemu terhadap yang Esa. Pertama, falya'mal amalan sholihan. Lah, ayat ini kalimat falya'mal amalan sholihan tergantung jenengan memandangnya fisik atau ruhania. Kalau fisik, ya jenengan harus taat di dalam hukum syariat. Beliau yang mengatakan Syekh Siti Jenar itu sesat karena memandang fisik, memandang jasmania. Mohon maaf. Berarti miturut orang yang memandang fisik saja, selain daripada orang-orang Islam, semuanya tersesat, kan gak cocok. Terus bagaimana perasaan batin agama saudara kita yang di luar Islam? Kau pikirkan enggak? Kalau Anda memandang hanya dari sisi fisik, terus Anda itu membenarkan pendapat Anda sendiri. Coba perasaannya bagaimana saudara kita di luar non-muslim. Andai kata itu dikembalikan pada kita bagaimana? Mana letak rahmatan lil alamin? Miturut Al-Kahfi 110 ya, dari kalimat Rabbihi ini. Kecuali saya bicara Al-Ankabut ayat 5. Yang langsung memakai apa namanya tulisan Allah langsung. Kalau ini Rabbihi, menurut kami agama dohir apapun Anda, bisa Anda itu untuk bertemu yang esa. Apakah kita tidak sadar disindir satu ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Lah ini ada hunafa, condong ke tauhid, condong ke esa.
Bapak Ibu, itu hanya beda pendapat, beda pandangan aja menurut saya. Yang terpenting di sini adalah bagaimana syarat-syarat untuk Anda bisa bertemu ke ahad. Itu terlepas dari agama satu dan agama yang lain. Tentang fal ya'mal amalan sholihan. Fal ya'mal, lakukanlah amalan satu perbuatan sholihan kang bagus. Tinggal Anda memandang perbuatan bagus di mata manusia apa di mata yang esa. Hanya itu sebetulnya persoalannya itu. Kalau Anda memandang fal ya'mal amalan sholihan pandangan manusia, beda dengan pandangan di mata yang esa. Contoh, sholat. Pandangan manusia mesti bagus, gitu? Wong sholat, maca Quran, bagus. Cara orang Nasrani sembayang, bagus. Terus sedekah, bagus. Sekarang aku tanya, secara ruhaniyahmu itu hanifan atau enggak? Tanda kalau hanif, condong ketauhidan, keesaan pada Allah, Anda tidak ngaku-ngaku. Kalau diri Anda sebagai makhluk yang bisa melakukan. Sederhana. Yang dipertanyakan adalah kondisi ruhaniah Anda tadi loh, sik ngaku-ngaku Anda sebagai makhluk yang bisa melakukan atau enggak. Kalau masih, dia mohon maaf. Benar secara jasmaniah kau berlaku bagus di mata manusia, tapi ruhaniah hatimu itu di mata Allah, mohon maaf. Ini saya katakan mingkol bin rohibin, hati yang condong pada selain yang ahad. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin su'ul a'mali nataiju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Semua amaliyah dohirmu dikatakan bagus di mata Allah. Itu tergantung yang muncul di dalam hatimu itu di mata Allah bagus apa ora. Tinggal itu. Dari mana sudut pandang saya mengatakan Sesi Jenar tidak sesat? Dari sudut hakikat. Asline selain Allah itu tidak wujud. Wujud sampean kali kula niki mung iso ngaku-ngaku sebab diwurui nafsu dalam dirimu. Akhirnya rasa sing muncul di dalam hatimu itu bahwasanya kita makhluk itu wujud. Nah, dari situlah saya berpendapat bahwasanya beliau yang hatinya duduk di ahad itu tidak sesat. Urusan orang lain mengatakan sesat, haknya sendiri. Karena beda oleh nggawa kacamata. Lagi tentang Nabi Musa. Ketika bertemu Allah, beliau pingsan melihat nurnya. Itu sebetulnya mengandung pengertian, Pak. Apa pengertiannya? Anta budallaha ka'annaka taroh.
cara Rasulullah memberikan penjelasan tentang masalah ihsan atau makrifat adalah ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Itu ihsan, itu makrifat. Ka'annaka seakan-akan. Berarti kagak asli toh Pak. Namanya seakan-akan. Lah terus kalau kita seakan-akan, yang melihat Allah siapa? Ya wujudnya Allah sendiri. Mengapa kita dikasih pengertian seakan-akan? Karena kita itu wujudnya seakan-akan wujud. Apa mungkin? Sebab apa mungkin perkara yang tidak punya sifat wujud itu bisa melihat yang berwujud? Ya nggak bisa lah Pak. Sebab yang bisa melihat yang wujud adalah yang punya wujud sendiri. Fa'ilam takun. Apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, Rasulullah memberikan pendidikan. Yo, kamu harus merasa kalau selalu dilihat Allah. Hadis iki sahih. Dan ini sebagai pelajaran kita untuk bisa mendapatkan pengertian makosid, maksud yang sebenarnya. Ini tidak terlepas Anda dari 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Jadi Nabi Musa pingsan melihat cahaya yang membumi hanguskan lelehnya gunung tersebut. Sebetulnya maksudnya, jikalau betul-betul dikatakan makrifat Allah, makhluknya itu hangus. Disinilah maksudnya. Yang ketiga terkait hidayah terhadap para sahabat mengenai apa yang sudah diterjadikan Allah terhadap Muhammad yang alasannya ngalap barokah. Contoh ketika saat dibekam, darah beliau diminum. Pak, mohon maaf, saya tidak menyalahkan jenengan pendapat panjenengan. Saya juga tidak menyalahkan keyakinan sampean dalam setiap bentuk apapun enggak. Cuman kalau diperbolehkan, izinkanlah kami punya pendapat. Yang pendapat itu walaupun tidak sama dengan pendapat jenengan. Apa itu? Gini. 1. Tadi kan diurai tentang masalah rogo iku mung wadah wae. Rogo itu hanya satu tempat wadai ruh. Dalam zaman sekarang jenengan mukhotobkan terhadap diri saya. Saya tidak mengkat pendapat jenengan boten, tapi kalau boleh saya pendapat 1, bahayalah bagi seseorang maksudnya iman ruhannya, jikalau memandang sesuatu yang tidak punya sifat hidup al-hayy. Bahayalah jenengan jikalau ruhaniyah tatkala punya iman
terhadap sesuatu yang tidak punya hak wujud atau hidup. Dan atau bahayanya seseorang hati tatkala ada iman, sumber apapun itu datangnya dari makhluk. Mana letak bahayanya? Jenengan pasti akan ditinggal. Sebab dia nggak punya sifat kekal. Tidak. Anda mengatakan iman yang seperti itu artinya beriman kepada makhluk karena umat manusia itu kebanyakan memandang secara realita. Nyatane secara dohir sinulung si A. Akhirnya iman sampean kali kula jatuhnya pada makhluk si A. Akhirnya apa sisa makanan, minuman, royoan katanya ngalap barokah. Bahayanya di situ. Yang kedua, hatimu tidak akan bisa diobah oleh wujud gebiari makhluk, walaupun Anda tiap hari, tiap saat gembul gebiari makhluk, namun hatimu konsisten imannya hanya pada ilahun wahid, bukan dari makhluk. Berarti ketika minum darah, secara batiniah beliau itu mandang pada yang hayy, mandang yang hidup. Nggak terpengaruh. Nggak terpengaruh. Inilah yang kumaksud. Jadilah kau seperti modelnya ikan yang hidup di laut. Tiap hari saat dia campur jasadnya dengan air laut, tapi tidak mempengaruhi rasa dagingnya ikan tersebut. Nggak ada ikan laut itu dagingnya rasanya asin, nggak ada, Pak. Apa sebab? Alasannya karena ikannya hidup. Kalau nggak percaya, buktikan. Langsung sampai ngambil atau mancing ikan di laut. Langsung sampai masak. Terasa asin? Enggak. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah tesis, sudah praktek, Pak. Ngelu-ngelu titik, ndukur kapal, sampai muta-muta, sampai konco-konco. Mancing. Hanya perlu membuktikan teori ini. Tidakkah dagingnya ikan laut itu terasa asin? Ternyata tidak. Itu artinya ruhaniyah jenengan tidak terasa, tidak akan pernah bisa kena gebiari makhluk dunia iki manakala hatimu hidup. Hati yang hidup adalah hati yang sudah ihsan imannya, sudah makrifat pada Allah. Ini. Tapi bagaimana ikan itu sudah mati, sebelum jenengan goreng sampean uyai, beda, nanti beda loh Pak Neng. Rasa asin. Nah, ini ayat-ayat kauniyah yang di dalamnya tersimpan ayat yang tersirat, yaitu hakikat makrifat. Makanya dulu Pak, orang Jawa itu ya, walaupun gak mengerti wacanan Quran, tapi dia memakai ayat-ayat kauniyah untuk bisa sampai ke ahad.
Modelnya dulu seperti itu. Lah model dulu manakala diterapkan sekarang pasti dicap oleh orang-orang golongan kita syariat itu ajaran sesat. Ya sudah, monggo. Nanti akan tahu kau sebenarnya yang mana yang benar. Nek wis podo bongko kabeh. Wis gak iso berpendapat sampean. Kalau sudah semuanya mati, sudah disitulah nggak bisa berpendapat Anda. Meneng tok. Diduki wong ayu yo, meneng. Didusi diwolak-walik yo gak sambat, meneng. Disuruh budal nang kuburan sendiri yo diem. Wis gak iso berpendapat. Itulah nanti kebenaran akan terjawab bahwasanya malakum zarraw wala naf'an. Apa yang kita anggap itu wujud, apa yang kita anggap itu bisa menolong, mendatangkan manfaat, apa yang kita pandang itu bisa mencegah mudarat, ternyata fana. Fana, hancur. Makanya Bu, nek bapak ibien waktu pacaran mengatakan sehidup semati cintaku dek, iku preketek, iku ngedap brus, ngoten loh. Wis ta, orang yang tidak bisa ngedap brus nek wis mate. Nek wis mate wis. Artinya jenengan nek wis kefanaan keakuanmu, barulah Pak Anda akan paham mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu, saya tidak pernah mengatakan rogo saya itu digawe wadah oleh Allah figur seseorang, ndak. Cuman saya berkata, saya hanya meneruskan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Udah titik. Sehingga ada istilah tabi'in, ya. Habis Rasulullah khalifah, habis khalifah tabi'in. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah Rasulullah sampaikan, yang disampaikan itu beberapa abad terputus. Ada sesuatu yang diputus memang, bahkan disembunyikan. Banyak para masyayikh yang ingin menyampaikan, tapi beliau terancam, akhirnya tidak jadi disampaikan. Karena memang waktunya, Pak. Gusti Allah itu punya sifat namanya jais. Kalau Allah tidak menghendaki karena waktunya belum datang, meksa kaya apa jenengan, alimo kaya apa jenengan, nggak akan terjadi untuk penyampaian. Berarti barometere ini disampaikan karena sifat jaisnya Allah. Tidak sedikit orang yang berpendapat tentang apa isi kandungan yang kusampaikan ini dikatakan sesat. Nggak apa-apa. Itu hak beliau. Nggak kusalahkan. Itu hak beliau. Monggo. Saya hormati pendapat jenengan.
Tapi engko nek wis bongko kabeh, barulah Anda tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bisa berbuat apa panjenengan kali kula ketika saat masa itu datang? Ora iso. Hatta ya'tiyakal yakin. Ini Pak ya. Sekarang yang terpenting adalah bagi saya, bagaimana saya tidak manipulasi atau mengurangi dan menambahi dari semua apa yang Allah turunkan wahyu kepada beliau. Saya sebagai penyambung lidah aja. Hanya itu. Pun Bapak Ibu, itu aja yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga semuanya menjadi ukuran hati kita untuk bisa lebih baik kepada Allah hati ini dalam rangka berjalan di atas jalannya, dan juga disambung oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.